tingkat Jawa Tengah ya, Bah. Untuk tingkat Jawa Tengah sebelum Pagar Nusa Grobogan, apakah ada pembentukan Pagar Nusa tingkat cabang sebelum Grobogan pada wilayah Jawa Tengah, Pak? Atau memang Grobogan yang melopori terbentuknya Pagar Nusa di Grobogan tingkat Jawa Tengah gitu? Itu gini loh, itu karena Pak Sulatin itu kan orang Grobogan, ketua Jawa Tengah, sehingga ya katakan ya Grobogan dibentuk kan hanya seperti itu, katakan seperti itu. Jadi terbentuknya Kabupaten Grobogan awal mulanya ya karena Pak Latin dulunya itu juga santrinya Pak I Komar itu di situ. Jadi model ala santri itu, sehingga I Komar ngumpul ke konco-konco, terbentuklah struktur kepengurusan yang rapi itu. Jadi tentunya sebelum Grobogan ya Jawa Tengah sudah terbentuk dulu itu. Secara strukturalnya seperti itu. Cuma perkembangan sampai sekarang ini kan dunianya sudah lain. Nah, saya untuk mengikat dan untuk memperkuat Pagar Nusa Kabupaten Grobogan, memang saya masuk di IPSI, itu Dewan Pendekar Kabupaten Grobogan, sehingga dekat sama bupati, dekat sama pengurus-pengurus, sehingga pengurus itu sama hormat lah yang namanya pendekar, ya. Sehingga nabah-nabah dari Pagar Nusa juga disegani pengurus dan juga dari padepokan lain. Apalagi Pagar Nusa ini badan otonom NU, anggota Pagar Nusa, pesilat Pagar Nusa, atlet Pagar Nusa itu punya adab. Adab istilahnya tata krama kesopanan. Tidak seperti orang jalanan lain itu. Kita terbina, akhlaknya juga kita bina, apalagi di belakang kita para kiai, para ulama itu loh. Jadi di situ sehingga banyak pujian dari teman-teman Pagar Nusa, alim-alim maksudnya ya menang ora piye-piye lah. Itulah harapan saya seperti itu. Saya paling nggak seneng grup yuk sana, grup yuk sini, ya toh, sehingga berkelahi dan lain sebagainya. Apalagi panjenengan ini salah satu figurnya Nahdlatul Ulama. Ini penerus NU ya panjenengan itu. Lah sekarang menjadi tenaga elitnya NU. Pagar Nusa ini jadi panjenengan bentengnya ulama, harus bisa menjaga yaitu program-program Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan kita jaga. Suatu contoh kemarin itu Jamiah Tarekos ini itu anak-anak saya suruh jaga di jalan, istilahnya ada kendaraan, mobil dan lain sebagainya, suruh pelan-pelan karena baru ada tawajuan. Suatu seperti itu sudah membantu, gitu. Apalagi panjenengan mengisi kegiatan ekstrakurikuler di sekolahan-sekolahan, ma'arif dan lain sebagainya. Itu harapan saya seperti itu. Ya, monggo. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Bah. Untuk pesan atau kesan terakhir, pesan terakhir untuk Pagar Nusa Grobogan sendiri atau tingkat Pagar Nusa tingkat nasional, itu pesan Abah sendiri apa selaku Dewan Pendekar Pos? Ya, pesan saya karena sudah terbentuknya struktural kepengurusan resmi dan sudah dilantik, itu amanat harus dilaksanakan, ditindaklanjuti sampai ke ranting-ranting. Jadi harus terbentuk pengurus di tingkat ranting, sehingga kita punya anggota yang banyak. Anggota kita itu sebenarnya banyak, kenapa tidak sampai mentok ranting? Nah, ini yang menjadi pelajaran, menjadi catatan kami. Kita bentuk tingkat kecamatan, tapi tingkat ranting juga harus terbentuk, sehingga satu kecamatan itu nanti bisa disentralkan di padepokan. Pelatihan juga akan semangat, akan banyak anggotanya. Kalau memang itu terlalu banyak, bisa dibagi dua, ujung barat dan ujung timur, dan ujung tengah, katakan seperti itu. Ya, harapan saya seperti itu. Jadi Pagar Nusa itu semakin kuat, semakin melebar, semakin besar, semakin berkembang, dan bisa menguasai yaitu teknik-teknik untuk sabung di tingkat kalangan nasional. Itu harapan saya seperti itu. Jadi tidak hanya tingkat kabupaten dan Jawa Tengah, kita harus nasional. Maka kemarin Mbak Lala Putri itu mendapat juara 2 tingkat nasional sabung seluruh Indonesia di Kabupaten Grobogan. Nah, inilah
salah satunya kader kita putri untuk meraih yaitu peringkat nomor 2 di pusat Jakarta Sabung Nasional. Ini suatu contoh, ini ditindaklanjuti putri-putri, seperti itu. Dan mas-mas ini yang masih muda-muda, mari semangat, kita tingkatkan kreativitas kita, keaktifan kita dalam perjalanan pelatihan supaya kita bisa menempuh karir-karir yang kita harapkan bersama. Terima kasih atas penjelasannya dari Abah Tresno. Untuk teman-teman semuanya, inilah penjelasan tentang sejarah terbentuknya Pagar Nusa pada Kabupaten Grobogan. Sekian dari saya, dari guru-guru saya. Sebenarnya guru-guru saya di Jawa Tengah itu banyak sekali. Justru saya waktu awal itu malah meguru sama Idu Rosid Jogoloyo itu. Nyata. Iya, non fisiknya banyak sekali. Dari Bayi Basir itu malah sejak kecil saya MTS kelas 2 itu sama Yi Basir bareng. Karena Yi Basir itu ponokawan saat mondok neng pesantren koncone kalih kiyane kula Yi Said Demak. Sama kita jagalan niku, ngoten lho. Terkenal. Iya, ilmu kanuragan. Nah, terus banyak sekali sampai saya Jawa Tengah itu ustad, syekh, ya kan. Terus sampai Banten, Mbah Dimyati Pandeglang. Itu yang puasanya 41 hari, khatamane menyembelih kambing satu, orang satunya. Itu juga saya laksanakan. Dalail juga saya laksanakan. Itu banyak sekali. Jadi guru-guru besar saya di Jawa Tengah. Setelah Jawa Tengah baru ke Jawa Timur, terus ke Jawa Barat. Maka insya Allah lah ilmunya Wali 9 itu saya punya semua. Itu. Jadi non fisiknya saya belajar dan tirakat itu mulai MTS kelas 2. Masih di pondok. Sampai saya punya anak, ini juga masih riyadhah. Di rumah keluarga masih riyadhah 41 hari. Kadang hataman apa. Pada saat itu perwakilan saya itu ke Kajen Yali Kajen itu ya. Terima kasih diantaranya seperti itu. Murid tetap punya guru. Enggak mungkin kalau tidak punya guru. Maka anak-anak ini panjenengan nanti suatu saat saya biat, nanti ada pengisian tenaga dalam dan lain sebagainya. Nah itu tolong yang penting kamu kreatif dulu, cari teman anggota yang banyak. Nanti diposisikan waktu yang enak. Jadi untuk biatan tetap santri harus ada biatan dari guru. Seperti itu supaya manfaat jemaah. Makasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila karena ini hujan yang sangat lebat, ya pesan saya terhadap teman-teman anggota pengurus, mari Kabupaten Grobogan kita bangkit bersama, kita hidup bersama, kita berjuang bersama membela para ulama ala alusunnah wal jamaah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penjelasan dari Abah tadi. Sebelum berakhir, mari kita yel-yel Pagar Nusa terlebih dahulu. Ya kan? Siapa kita? Pagar Nusa. Pagar Nusa la gholiba illa billah. NKRI harga mati. Bela kiai sampai mati. Siap? Oke. Semuanya kita yel terlebih dahulu. Siapa kita? Pagar Nusa. Pagar Nusa. La gholiba illa billah. NKRI harga mati. Bela kiai sampai mati. Pagar Nusa Jaya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.